Assalamualaikum, nama saya Abiyasa Farah Sulfian dari 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan materi tentang berpikir kritis. Ada dua ayat di sini, yaitu Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 159. Pertama, kita menuju ke Al-Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka para kaum Quraisy bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa, kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar turun bukti-bukti menjadi emas untuk kami." Lantas Rasulullah berdoa dan turunlah surat Al-Imran ayat 90 sampai 91 yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingatkan sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Yang kedua, surat Al-Imran ayat 159, yaitu asbabun nuzulnya, yaitu sebab turunnya ayat, namun tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Kadang tanpa asbabun nuzul Allah menurunkan ayat. Ketika usai perang Badar, di mana kemenangan ada di tangan umat Islam, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk musyawarah, menentukan apa yang akan diperbuat terhadap para tawanan. Usul Abu Bakar dikembalikan pada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan untuk membunuhnya, namun bukan orang muslim yang membunuhnya, tapi keluarganya yang diminta untuk membunuhnya. Rasulullah pun bingung untuk memutuskan masalah ini. Akhirnya turunlah ayat Al-Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Nah, materi tersebut adalah berpikir kritis, dan saya akan membacakan manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua penciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaat alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Untuk menerapkan perilaku mulia dari sikap kritis, saya juga akan membacakannya. Nomor 1, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara mendalam bersama para pakar-pakar di bidang masing-masing. Sekian penjelasan tentang berpikir kritis dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.